Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada? Saya ucapkan selamat datang di channel Kebun Sawit ya. Semoga sahabat semuanya juga dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera untuk hari ini, melakukan aktivitasnya dengan damai dan tidak ada halangan suatu apapun. Baiklah sahabat petani kelapa sawit semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kenapa tingkat produksi kebun kelapa sawit yang sudah tinggi itu menurun ya. Seperti ini ya, seperti yang sudah ada di sekeliling kita ini, sawit yang berada di belakang saya ini dan sekeliling kita ini adalah umurnya sudah 18 tahun ke atas ya. Ini adalah tahun penanaman tahun 2002 dan sekarang sudah 2023. Jadi umur tanaman kelapa sawit ini sudah sekitaran 20 tahun lebih ya. Jadi kenapa di umur kelapa sawit yang sudah berumur 20 tahun lebih itu tingkat produksinya menurun ya. Karena seperti ini ya, karena tanaman kelapa sawit itu adalah tingkat puncak produksi pembuahannya yaitu di umur 8 tahun hingga 15 tahun. Itu adalah puncak-puncaknya produksi buah kelapa sawit. Dan di bawah 8 tahun dan di atas untuk 20 tahun ataupun 18 tahun ke atas itu tingkat produksinya juga akan menurun. Begitu juga halnya dengan seperti manusia ya. Manusia itu jika masih di bawah remaja itu tingkat istilahnya tingkat dalam bekerjanya itu masih berkurang. Jadi tingkat efektif, tingkat puncak-puncaknya bekerja, tenaganya full dan kesehatannya full itu adalah di umur remaja hingga tengah sebaya ya istilahnya, di umur 15 tahun ke atas hingga 40 tahun ke bawah. Seperti itu jika manusia. Seperti begitu juga halnya dengan kelapa sawit ya. Jadi manusia juga kalau sudah berumur 40 tahun ke atas itu maka tenaga kesehatan itu juga akan menurun. Begitu juga halnya dengan kelapa sawit. Jadi semakin usianya tua, semakin tinggi tingkat batang kelapa sawitnya, maka semakin berkurang juga memproduksi buah kelapa sawit itu sendiri. Manusia pun seperti itu. Jadi di usia 45 tahun ke atas, maka tenaga dan kesehatannya maka akan berkurang. Jadi tingkat dalam bekerja itu juga akan berkurang. Jadi seperti ini ya sahabat semuanya. Kenapa kelapa sawit itu yang sudah di usia 20 tahun ke atas atau 20 tahun lebih itu produksinya berkurang. Jadi untuk daya dalam memproses buah, karena untuk memproduksi buah itu diperlukan unsur hara dan daya serap akar itu sesuai dengan perjalanan unsur hara itu ke dalam memproses buahnya sendiri, karena sudah saking panjangnya atau saking tingginya batang itu, jadi untuk memproses atau membawa unsur hara dari akar ke buah dan ke tanaman itu cukup jauh, jadi cukup lambat dan cukup lama. Terjadilah pengurangan produksi buahnya seperti itu ya. Karena apa? Karena jangkauan akar untuk menyerap unsur hara dengan tingginya batang kelapa sawit ini, maka akan terjadi keterlambatan produksi seperti itu ya. Jadi seperti ini ya prosesnya akar kelapa sawit itu menyerap unsur hara yang terkandung di dalam tanah dan mengantarkannya ke ujung batang kelapa sawit itu melalui perjalanan yang cukup jauh ya, karena batangnya sudah tinggi dan batangnya sudah panjang. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses unsur hara yang diantarkan tadi untuk menuju proses pembentukan bunga maupun pembentukan buah ya. Mungkin perbedaannya dengan sawit yang masih berusia muda itu mungkin misalkan dalam waktu 6 bulan, itu untuk sawit muda mungkin di dalam waktu 6 bulan tersebut sudah bisa memproses buah kelapa sawit itu 2 putaran dalam 2 putaran itu istilahnya 2 tingkat ya, 2 tingkat dalam putaran batang kelapa sawit itu. Dan sedangkan di sawit usia yang cukup tua itu dibutuhkan waktu 6 bulan itu mungkin hanya bisa memproses dalam untuk buah itu hanya satu putaran kalau untuk sawit tua ya. Jadi berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan sawit muda, karena yaitu tadi
Pengantaran unsur hara itu dibutuhkan waktu yang cukup lama karena batangnya sudah tinggi. Karena unsur hara tersebut diantarkan akar tersebut melalui batang kelapa sawit itu sendiri untuk diproses menjadi pembentukan buah ataupun pembentukan bunga pada kelapa sawit. Memang di usia kelapa sawit yang tua itu buahnya sangat jarang-jarang ya, pasti jarang-jarang, tetapi kelebihannya buahnya pasti rata-rata itu besar dan pasti berat ya, pasti besar. Kalau untuk sawit tua ataupun sawit yang sudah tinggi atau di usia 20 tahun, itu pasti buahnya sangat jarang, tetapi perbandingan beratnya dan perbandingan besar tandan kelapa sawit itu pasti lebih besar tandan kelapa sawit yang sudah di usia tua dibandingkan dengan di usia muda. Di usia muda mungkin tandan buah kelapa sawit itu berkisaran antara 8 kilo hingga 15 kilo per tandan ya. Tetapi di usia sawit yang sudah tua ini rata-rata dalam satu tandan itu beratnya mencapai 15 kilo hingga 40 kilo per tandan. Jadi juga untuk berat tandan dari usia muda dibanding dengan usia tua itu mungkin hampir 2 kali lipat ya. Untuk berat berat sawit per tandannya itu hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sawit muda, maka lebih besar dan lebih berat tandan buah kelapa sawit yang sudah tua. Jadi kalau untuk proses pembuahannya memang eh, dibanding dengan yang muda itu lebih banyak eh, lebih banyak tandan dari sawit yang masih berusia muda. Kalau dihitung secara beratnya dan besarnya itu lebih besar dan lebih berat tandan sawit yang sudah berusia tua ya. Itulah kenapa sebabnya tanda buah kelapa sawit atau produksi kelapa sawit di usia sawit yang sudah cukup umur, yang sudah cukup tua itu pasti tingkat produksinya menurun. Tetapi ada kelebihannya, yaitu kelebihannya jenis tandan berat dan besarnya itu pasti lebih besar dan lebih berat sawit tua dibanding dengan sawit yang muda. Baiklah sahabat semuanya, sampai sekian dulu tutorial dari kami tentang kenapa kelapa sawit itu yang sudah di usia cukup tua rata-rata buahnya itu sedikit dan jarang-jarang ya, dibanding dengan kelapa sawit yang masih berusia muda. Cukup sekian dan sampai jumpa di video tentang pembahasan kelapa sawit selanjutnya ya. Sahabat semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.